Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Reza Isatuljana dengan NIM 240701652. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Jean Piaget. Kok berisik banget? A few moments later. Kamu kok berisik banget sih? Kamu lagi main apa? Alah. Kamu namanya siapa? Wildan. Wildan kelas berapa? Satu. Kelas berapa? Wildan umurnya berapa? 6 tahun. Wildan kalau di sekolah belajarnya apa aja? Bahasa Inggris. Udah bisa membaca belum, Wildan? Udah, tapi Belum. Tapi nilai matematikanya? 100. Terus Wildan kalau main HP sehari berapa jam? 6 jam. Wah, kurangin ya mainan HP-nya. Nanti kalau mainan HP terus, nanti nggak bisa membaca. Kurangin ya. Ya. Terus Wildan kalau disuruh berhenti sama Uti nurut nggak? Alah, enggak, Wildan nggak nurut kalau disuruh berhenti sama Uti. Wildan malah tantrum. Nggak boleh ya kayak gitu. Alah. A few moments later. Sebelum lebih lanjut membahas teori dari Jean Piaget ini, izinkan saya memberikan dampak atau akibat yang disebabkan oleh bermain gadget yang ditimbulkan oleh gadget itu sendiri pada anak-anak. Yang pertama ada gangguan kesehatan tentunya, itu meliputi seperti sakit mata yang mengakibatkan anak bisa menjadi minus. Wildan juga seringkali mengkedip-kedipkan matanya seperti ini secara berulang kali karena ia mengaku atau bilang bahwa matanya itu pegal. Yang kedua adalah tingkat emosi anak lebih cenderung menjadi agresif. Wildan kalau sedang bermain game itu dia kadang marah-marah sendiri, kesal sendiri, padahal tidak ada yang mengajaknya dia berbicara atau apapun. Pada saat ditanyakan oleh dia mengaku bahwa aku kesel karena gameku kalah, jadi emosi dia tidak teratur. Yang ketiga juga bisa mempengaruhi dalam bidang akademik ya. Wildan belum bisa membaca dengan lancar, tetapi ia pandai matematika. Tetapi jika ia disuruh untuk belajar oleh Mbah Putrinya, ia seringkali juga menolak karena alasannya ingin bermain HP. Yang selanjutnya ada dari gangguan sosial, yaitu seringkali Wildan jika diajak main oleh teman-temannya, ia seringkali menolaknya dengan alasan bahwa ia sedang bermain game atau bermain HP. Maka dari itu dia jika diajak oleh teman-temannya. Baik, dari hasil wawancara tadi saya memutuskan untuk menggunakan teori dari Jean Piaget atau teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Pada teori ini ada 4 tahapan. Lantas seperti apa sih tahapan-tahapan tersebut? Yang pertama ada tahapan sensori motor pada usia 18 sampai 24 bulan. Dalam tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik dengan menggapai ataupun menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainannya di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada yang dia lihat kini tidak terlihat ataupun hilang.
dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Yang kedua, ada tahapan praoperasional pada usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap atau konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis, selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek seperti fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Yang ketiga, ada tahap operasional atau konkret pada usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap bahwa tahap konkret sebagai titik balik utama dalam kognitif anak yang menandai dengan pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika saja pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, atau orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang selanjutnya, yang terakhir ada tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga mereka dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan pelajaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Nah, selanjutnya ada apa saja sih fungsi dari kognitif ini? Fungsi kognitif dapat membuat seseorang lebih mudah berinteraksi dan bergaul. Yang pertama ada perhatian. Perhatian berperan penting dalam penyeleksi datangnya rangsangan yang selanjutnya dapat menjadi perhatian utama dan secara bersama bisa diabaikan. Rangsangan bisa berupa suara, bau, ataupun gambar. Yang kedua ada daya ingat atau memori. Fungsi ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi dan fokus. Semakin tinggi tingkat fokus, tentu semakin baik daya ingatnya. Ini menunjukkan proses informasi akan masuk ke otak dan bagaimana otak menyimpannya. Yang ketiga ada peran eksekutif. Selanjutnya, fungsi eksekutif yang mengarahkan seorang untuk bisa menjadi seorang perencana yang baik dan merealisasikannya mudahnya. Melalui fungsi ini, orang tua bisa melihat bagaimana cara sang buah hati menyelesaikan masalah. Yang keempat, ada kemampuan untuk berbahasa. Aspek kemampuan berbahasa berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam merangkai kata ketika berbicara dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kapabilitas berbahasa yang pastinya tidak sama, tergantung dari bagaimana fungsi kognitifnya. Yang kelima, ada merasa dan mengamati. Adanya fungsi kognitif seharusnya bisa membuat seseorang mengenali dan merasakan semua apa yang ada pada lingkungan sekitar. Contohnya, mereka bisa membedakan buah semangka dengan melon, buah lemon dan jeruk, atau lainnya. Selanjutnya ada dasar dari teori pendekatan kognitif. Teori belajar kognitif adalah suatu teori pembelajaran yang lebih berfokus pada bagaimana proses belajar daripada hasil dari pembelajaran. Teori ini menyebutkan seseorang tidak hanya menunjukkan kaitan antara rangsangan dan respon saat belajar, tetapi juga sikap untuk mencapai apa yang harus menjadi tujuan belajarnya. Ada 5 prinsip dalam teori belajar kognitif dalam proses belajar, yaitu yang pertama ada proses yang lebih penting daripada hasilnya. Yang kedua ada sudut pandang dan cara memahami dalam mencapai semua tujuan juga menunjukkan sikap.
pemisahan materi dalam komponen yang lebih sederhana dan belajar secara terpisah. Selanjutnya ada siap murid harus menunjukkan keaktifan dalam belajar. A few moments later. Nah, pada hasil dari wawancara tadi yaitu si subjek atau Wildan kan usianya 6 tahun ya. Berarti jika diterapkan pada teori Jean Piaget, Wildan masuk pada tahap praoperasional atau pada tahap umur 2-7 tahun. Yang dimana anak mulai mengembangkan imajinasi dan berpikir simbolis, tetapi mereka masih egosentris, yaitu belum berpikiran secara logis. Penerapan solusi yang bisa diambil yang dilandaskan dengan teori dari kognitif Jean Piaget ini yaitu yang pertama ada alihkan perhatian anak dari HP ke aktivitas kreatif seperti menggambar, bermain peran, atau membaca buku cerita. Selanjutnya ada buat aturan penggunaan HP dengan jelas. Misalnya hanya diperbolehkan 30-1 jam saja per hari. Lalu selanjutnya ada libatkan anak dalam aktivitas fisik seperti bermain di luar rumah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.